Oke, jadi gue akan memulai video ini dengan beberapa pertanyaan. Dan lo bisa nyoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apa sih tujuan hidup lo? Kenapa sih lo memilih jurusan atau pekerjaan yang sekarang? 10 tahun lagi, lo membayangkan diri lo ada di mana sih? Dan apakah pilihan hidup yang lo jalanin sekarang udah sesuai belum sih sama tujuan jangka panjang yang lo punya? Nah, kalau misalnya lo nggak tahu atau bingung gimana caranya ngejawab pertanyaan-pertanyaan barusan, ada kemungkinan bahwa lo bisa jadi menjalani hidup sampai sekarang dengan mode autopilot. Dengan kata lain, ya udah gitu, lo ngalir aja, tanpa tahu sebenarnya arahnya itu mau kemana. Hidup mengalir seperti air sebenarnya sama sekali gak salah ya. Selama kita memutuskan untuk hidup seperti itu. Kita memutuskan secara sadar untuk hidup mengalir ya gak salah sama sekali gitu. Kalau itu emang keinginan kita ya gak apa-apa juga, sah-sah aja gitu. Tapi kalau ternyata lo gak tahu tujuan dan pilihan hidup lo itu apa, atau kalau lo ternyata tahu tujuan lo itu apa, tapi hal yang lo lakuin sekarang itu gak nyambung sama tujuannya, nah inilah yang bermasalah. Kenapa? Karena gini, bisa jadi usaha yang lo lakuin sekarang, kerja keras yang lo lakuin sekarang jadinya malah nggak membawa lo kemana-mana gitu. Jadinya malah random aja gitu kan. Kalau misalnya hal yang lo lakuin itu nggak nyambung sama tujuan lo. Sebetulnya hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Tapi dari pengalaman gue nih, nge-mentoring klien dan ngelakuin riset ke pengguna 1%, biasanya hal ini terjadi karena kita nggak mengenali diri kita sepenuhnya. Nah makanya akhirnya dampaknya adalah pertama, kita nggak tahu tujuan kita tuh mau ngapain. Yang kedua, kita tuh nggak kebayang 5-10 tahun ke depan kita tuh bakal ada di mana. Dan yang ketiga, kita juga nggak tahu sekarang tuh kita lagi ngapain sih dan untuk apa. Nah, minimnya pengetahuan tentang diri dan tujuan ini sebenarnya adalah masalah yang cukup umum. Lo bisa coba aja sih tanya ke orang-orang di sekitar lo, mungkin banyak juga yang ngalamin hal kayak gini. Mereka nggak tahu kenapa mereka milih jurusan atau pekerjaan yang mereka pilih sekarang. Mereka nggak tahu tujuan jangka panjang mereka apa. Mereka nggak tahu 5-10 tahun ke depan mereka tuh mau jadi apa gitu. Tapi sebenarnya kalau lo ngerasa kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena masalah ini sebenarnya bisa diperbaiki. Caranya gimana? Caranya adalah dengan rutin melakukan refleksi diri. Biar apa? Biar kita bisa mengevaluasi kehidupan kita secara terus-menerus. Jadinya kita lebih kenal sama diri kita tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan kita bisa tahu apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Hidup kita jadinya ada arahnya. Makanya buat lo semua nih, para perseners, di video ini gue bakalan ngebahas tentang refleksi diri dan gimana refleksi diri ini bisa mengubah hidup lo sepenuhnya. Makanya lo tonton video ini sampai habis biar lo gak kelewat sama insight-nya. Dan jangan lupa juga buat klik like and subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Oke, ngomong-ngomong tentang refleksi diri sebenarnya ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di otak manusia. Nah, yang membedakan manusia dengan banyak spesies lain adalah manusia bisa berpikir tentang hal yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi uniknya, manusia itu bisa berpikir tentang apa yang mereka pikirkan. Manusia itu bisa berpikir tentang berpikir. Dan inilah yang membuat manusia lebih hebat kalau menurut gue ya dari semua spesies lain dalam melakukan refleksi diri. Kayak coba deh sekarang lo cari tahu, apa sih yang ada di pikiran lo? Apakah lo sekarang mungkin ngerasa lapar? Apakah mungkin lo sekarang ngerasa bosen dengerin gue ngomong gitu? Atau apakah lo lagi mikirin seseorang? Nah, cara lo menganalisis tadi dengan pertanyaan-pertanyaan barusan, itu adalah contoh dari berpikir tentang berpikir yang bisa dilakuin oleh manusia. Jadi spesies kita tuh sebenarnya punya kecanggihannya sendiri, yaitu kita bisa mikir tentang apa yang kita lagi pikirin. Inilah namanya refleksi diri. Yaitu ketika kita nyoba mikir, sebenarnya apa sih yang kita lakuin? Nah, ini adalah kemampuan berpikir tentang berpikir. Dan ini seringkali disebut sebagai metakognisi kalau di dunia psikologi. Metakognisi itu penting banget dalam proses refleksi diri. Orang yang jago berpikir tentang pikiran mereka itu bakalan punya kesadaran diri yang oke banget. Dan jadinya mereka bakal lebih jago gitu kan. Berdasarkan riset, orang yang jago dalam metakognisi itu bakalan punya performa akademis dan performa kerja yang lebih oke daripada orang yang gak hebat dalam metakognisi. Orang yang jago metakognisi juga bakalan jago refleksi diri. Ya tentunya gitu. Akhirnya, karena mereka jago refleksi diri, mereka jadi lebih oke juga dalam belajar dan mengevaluasi berbagai kesalahan. Jadinya orang-orang dengan metakognisi tinggi itu cenderung lebih sukses dibandingkan orang dengan kemampuan metakognisi yang rendah gitu. Mungkin sekarang ada beberapa dari lo bertanya dan masih bingung kayak ciri-ciri dari orang yang oke metakognisinya itu kayak gimana sih?
Emang berpikir tentang berpikir tuh kayak gimana gitu? Gue masih bingung, Van. Nah, ciri-ciri dari orang yang punya kemampuan metakognisi yang oke banget, ciri-cirinya adalah gini. Setiap mereka melakukan sesuatu, setiap mereka mikirin sesuatu, mereka akan mudah mengenali, mengevaluasi, dan memonitor apa yang terjadi di pikiran mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, orang dengan metakognisi yang oke gitu ya, kan secara otomatis nanya ke dirinya sendiri dan memonitor pikiran mereka. Contohnya pertanyaannya adalah kayak gini, hari ini gue ngapain aja ya? Nah, kenapa sih di ujian tadi gue gak bisa lancar ngerjain soal? Atau nanya ke diri sendiri, kenapa ya gue ngelakuin tindakan itu barusan? Apa sih yang melandasi keputusan gue? Nah, orang dengan metakognisi yang oke bisa memunculkan pertanyaan itu dan ngejawab pertanyaan itu dengan baik. Dampak positifnya adalah mereka jadi bisa tahu dan ngejelasin proses mental di kepala mereka yang kompleks dengan lebih jelas. Jadinya mereka melakukan sesuatu, itu pakai mikir gitu, pakai evaluasi. Dan karena mereka bisa ngelihat isi kepala mereka dengan jelas, jadinya orang dengan metakognisi juga bakalan lebih bagus dalam mengelola emosi. Jadi ketika mengalami hal yang buruk, misal tiba-tiba kita nggak lolos wawancara kerja. Nah, kalau metakognisi kita oke, kita tuh bakalan mikir, kenapa sih kita nggak lolos gitu? Lalu setelah kita mikir, kita akan langsung mengevaluasi diri dari sana dan jadi lebih baik lagi di wawancara selanjutnya. Sementara mungkin orang dengan kemampuan refleksi diri yang kurang, dengan metakognisi yang kurang, itu nggak bakalan bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Sebenarnya kenapa sih dia gagal interview gitu? Karena ya emang nggak tahu aja dan nggak bisa refleksi diri. Ini juga berlaku di masalah lain. Metakognisi itu berperan penting dalam berbagai penyelesaian masalah. Kayak, kenapa sih gue gak percaya diri? Kenapa sih gue selalu cemas? Kenapa sih gue susah tidur dan selalu overthinking? Kenapa sih gue susah ngedeketin gebetan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebaliknya, orang dengan kemampuan metakognisi yang kurang, itu bakalan sulit untuk menjawab pertanyaan dari berbagai masalah yang gue sebutin barusan. Refleksi diri dari metakognisi itu sepenting itu karena ada banyak banget manfaatnya gitu. Bahkan untuk performa kerja sekalipun. Jadi ada riset yang menunjukkan bahwa karyawan yang menghabiskan waktu selama 15 menit di akhir waktu kerjanya untuk refleksi diri tentang pengalaman yang dipelajari, itu memiliki performa kerja 23% lebih baik gitu dibandingkan orang yang nggak ngelakuinnya. Nah mungkin lo bertanya gitu, terus gimana kalau misalnya kemampuan metakognisi dan refleksi diri gue itu rendah? Kabar baiknya adalah metakognisi ini bisa banget dilatih, bisa banget dikembangkan, dan bisa banget dipelajari. Sekarang gue bakalan ngejelasin nih cara-cara supaya kemampuan metakognisi lo itu bisa berubah. Nah tapi sebelumnya gue mau ngabarin bahwa kalau lo mengalami berbagai masalah yang gue sebutin tadi, kayak misalnya lo bingung tujuan hidup lo tuh mau gimana, lo ngerasa cemas, ragu, atau nggak pede misalnya ngelakuin sesuatu, atau misalnya lo nggak oke dalam melakukan interaksi sosial. Nah kalau lo mengalami masalah itu, lo bisa ikut layanan konsultasi 1%, yaitu mentoring. Dengan ikut mentoring, lo bakalan dapat satu sesi konsultasi yang berkualitas sama mentor 1%. Dan bukan cuman itu, lo juga bakalan dapat pertama, interpretasi tes psikologi. 1% udah punya berbagai tes psikologi yang bakalan lo dapetin kalau misalnya lo daftar mentoring. Mulai dari tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat bakat, dan banyak lagi sesuai dengan masalah yang dialami. Ini akan ngebantu lo buat mengenali diri lo lebih dalam gitu. Jadi lo tahu gitu, personality lo tuh yang kayak gimana, minat bakat lo yang kayak gimana, dan tingkat stres lo tuh seberapa gitu. Kedua, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet. Ini nanti bakalan gue bahas dan contohin juga lebih lanjut tentang worksheetnya kayak gimana di video ini. Intinya worksheet ini adalah tugas lembar kerja buat lo untuk ngebantu lo menyelesaikan masalah lo. Contohnya kayak gini nih. Nah, lo bisa lihat ya. Dan yang ketiga, tentunya lo bakalan dapet feedback dan saran dari mentor. Cerita lo bakalan didengerin dengan baik karena mentor ini juga udah terlatih buat jadi pendengar dan teman cerita yang oke. Sekaligus jadi pemberi saran yang oke juga buat setiap masalah yang lo alamin. Gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke topik gimana nih cara buat mengembangkan kemampuan refleksi diri. Pertama, lo bisa coba sediakan waktu khusus untuk melakukan refleksi diri. Gak perlu lama-lama, batasi aja jadi 5-10 menit biar gak berlarut-larut juga refleksinya gitu. Coba lo tanyain ini ke diri lo sendiri setiap lo melakukan aktivitas. Sebenarnya tadi gue ngelakuin apa sih? Nah, dari sana, dari pertanyaan itu lo lanjutin. Kenapa sih lo ngelakuin itu? Apa sih yang lo lakuin tadi? Terus lo evaluasi nih. Apa sih hal bagus dan jelek yang lo lakuin tadi? Dan seterusnya. Lo bisa nanya banyak hal. Yang pertama kan tadi sediakan waktu khusus untuk refleksi. Nah yang kedua adalah sediakan waktu khusus untuk membuat pertanyaan-pertanyaan penting tentang hal yang ingin lo evaluasi.
Pertanyaan penting ini bisa tentang hidup secara general atau hal-hal khusus gitu yang menyangkut aspek kehidupan, kayak misalnya karir, hubungan, mengenali diri, dan lain sebagainya. Kalau lo ngerasa bingung pertanyaan apa yang harus diajuin ke diri sendiri buat refleksi, gue mau nunjukin salah satu worksheet yang biasanya gue kasih nih ke klien gue untuk ngelatih refleksi diri. Namanya adalah Self-Knowledge Worksheet. Di Self-Knowledge Worksheet ini, lo bakalan ngeliat bahwa ada banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang akan ngebantu lo untuk mengenali diri sendiri. Mulai dari hal yang memotivasi lo itu apa, kekuatan lo apa, kelemahan lo apa, sampai ke hal-hal yang penting buat lo tuh apa sih gitu. Nah, di sana lo bisa ngejawab itu kalau lo ngerjain worksheetnya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu penting gitu buat lo tanyain di awal. Apalagi kalau misalnya selama ini lo gak pernah bertanya tentang hal-hal kayak gini ke diri lo. Worksheet ini bisa didapetin kalau misalnya lo ikut layanan 1% ya. Kayak misalnya kelas online, mentoring, atau konseling. Nah, tapi kalau misalnya lo belum bisa ikut layanan 1%, mungkin karena masalah biaya atau karena waktunya nggak sempet, yang bisa lo lakuin adalah lo tanyain berbagai hal ini ke diri lo, dan lo coba catet. Jadi lo tanya berbagai hal aja gitu, nggak apa-apa random juga pertanyaannya. Yang penting lo bisa mengenali diri lo sendiri dengan lebih dalam. Kenapa? Biar sedikit demi sedikit lo bisa mengenal diri lo sendiri dan menemukan tujuan besar yang pengen lo capai. Gitu ya. Yang ketiga, tipsnya adalah biasakan untuk melakukan refleksi diri terus-terusan. Ingat bahwa refleksi diri ini bukan kayak sekali doang lo ngerjain, misalnya lo ngerjain worksheet terus udah beres gitu. Enggak kayak gitu. Tapi justru ini adalah hal yang mau lo lakukan sampai tua nanti. Kenapa? Ya karena biar semua hal yang lo lakuin itu masih on track gitu sama tujuan lo. Biar lo terus mengevaluasi, terus merefleksi diri. Ini juga bisa berguna buat nentuin berbagai pilihan hidup yang akan lo jalani. Mulai dari tujuan hidup, nentuin mau milih pasangan hidup yang mana, atau sesimpel nentuin mau makan di mana gitu dan sama siapa. Ingat, balik lagi aja ke diri lo, setiap lo mau melakukan sesuatu, lo tanyain, kenapa sih gue mau menentukan ini? Kenapa sih gue mau melakukan ini? Itu nyambung atau enggak sih keputusannya sama kehidupan gue? Apakah keputusan itu bisa membawa gue menjadi lebih baik dan sebagainya? Intinya tanyain terus, kritisi diri lo sendiri, supaya lo bisa refleksi terus-menerus. Latih terus pertanyaan-pertanyaan kayak gini, dan lo coba biasain. Karena kalau udah dibiasain, nanti lama-kelamaan lo akan melakukan ini, mempertanyakan diri secara otomatis di berbagai hal dalam hidup lo. Nah, ketika lo udah otomatis ngelakuin ini, enaknya adalah nanti lo bakalan jadi pribadi yang lebih oke setiap harinya. Kenapa? Karena setiap hari lo selalu melakukan refleksi diri dan mengevaluasi hal yang lo lakuin terus-menerus. Jadinya, setiap ada kegagalan lo bisa mengevaluasi, dan setiap ada keberhasilan lo bisa nerusin tuh apa hal yang membuat lo berhasil gitu ya. Kesimpulannya, refleksi diri itu penting banget buat hal yang kita jalanin, dan ini bakalan ngebantu kita banget buat mencapai tujuan. Jadi yang bisa lo lakuin sekarang adalah lo bisa mulai coba refleksi dan biasain refleksi diri di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya lo ngerasa lo butuh teman cerita atau misalnya seseorang bisa ngasih saran dan feedback ke lo, ingat bahwa lo bisa daftar mentoring. Karena lo juga bisa dapet banyak ya, kayak tadi ada interpretasi, supaya lo bisa lebih mengenal diri lo. Ada juga tugas berupa worksheet. Dan lo juga bisa cerita banyak hal ke mentor lo, bakalan didengerin dan dikasih saran kalau misalnya dibutuhkan, gitu ya. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.